Aku sering gitu loh. Iya. Sering supaya dosa-dosaku tuh diampuni. Itu aja. Karena aku dulu banyak berbuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ikang Fauzi, apa kabar semuanya? Waduh, kangen banget nih. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Dan terus berkarya. Amin. Dan pokoknya happy selalu. Nah, kita nih hari ini saya udah lewat protokol kesehatan. Jadi ya bisa buka apalagi di luar begini ya. Tadi udah oke semuanya. Dan tamu saya kali ini luar biasa banget. Ini abang saya yang dari dulu emang saya pengen ajak ngobrol sama dia. Karena karir gue tuh banyak berhubungan sama ini orang sebenarnya. Oke, siapa dia? Jeli Tobing. Bang Jeli. Halo. My idol, Ikang Fauzi. Iya, tanpa basa-basi. Iya. Namanya juga Jeli Tobing, jadi orang yang harus top. Amin. Bang Jeli, ini luar biasa nih. Hari ini perjalanan ke sini gimana dari rumah tadi? Nyupir sendiri ya? Nyupir sendiri. Sebenarnya 2:30 udah sampai sini. Oh iya ya, terus. Tapi begitu udah sampai di depan, ini pasti rumahnya. Aku ke depan lagi. Warteg. Warteg ini Warteg nikmat. Ini Bang Jeli ini orang yang sangat masyarakat. Warmo ya. Warmo Tebet. Di Tebet ya. Iya, tapi kan warteg sekarang kan bersih-bersih. Keren-keren warteg sekarang. Nah, jadi ini Bang Jeli itu banyak menginspirasi karir gua. Jadi kita mulai aja. Bang Jeli nih, saya pengen tahu. Saya tuh kenal Bang Jeli tau nggak? Norak banget. Dari mana? Dari majalah Aktuil. Karena dia mudanya tuh keren banget ya. Boleh dibilang drummer yang paling top pada saat itu ya menurut gua lah. Dari sisi bukan mainnya aja, bukan powernya aja, tapi penampilan bro. Ini luar biasa ini. Orang benar-benar zamannya itu dia udah berpikir menjadi seorang entertainment yang menurut kondisi sekarang tuh sangat relevan gitu. Nah, bisa ceritain nggak masa kecilnya dulu deh seperti apa gitu loh? Kita mulai dari di Medan atau gimana? Bukan, aku mulai dari ini aja. Ayahku orang Batak. Ya, aku tahu lah. Ya, orang Batak. Tapi ibuku orang Manado. Oh gitu. Ya. Baru tahu gua. Terus aku lahir di Semarang. Ini abangku ini apa namanya membelot. Dari Batak, ibunya Manado, Semarang. Wah, jadi orang tua tuh gimana ketemu dulu deh? Orang tua itu dulu berpacaran di Buntilan. Oh. Makanya aku lahir di Semarang. Anak band nggak bokapnya? Bokap Hawaiian. Oh, sama bokap gue. Waduh, cocok lah. Zaman itu ya. Ibu guru pengajar sekolah. I see, Manado ya. Ibu ya. Mem, dipanggilnya Mem. Kakang Ikang. Iya. Iya, terus gitu. ketemu di Muntilan. Sebagai masing-masing sebagai yang satu. Kalau dediku itu, ayahku itu dulu tentara pelajar, trip ya. Trip ya. Pernah satu ditahan sama waktu itu Belanda apa Jepang ya, lupa. Satu ini sama Pak Yoga Sugama udah almarhum Bapak juga udah almarhum. Jadi ya itu sejarahnya di situ. Nah, kalau mulai dari situ ya, Bapak itu kan Dedi itu kan kerjanya dulu, kalau sekarang namanya kelapa sawit ya, dulu kopra. Iya. Nah, kenapa menarik? Ternyata waktu itu Papa dari Dedi itu dari salah satu direktur waktu itu. Presidennya Hamzah Has. Oh, iya. Tahun 60 Bapak, nggak tahu lah pokoknya. Ya akhirnya tugasnya Dedi itu, papaku tuh adalah manggilnya Dedi ya, modern juga ya. Keren banget. Pindah, antar kopra ke Semarang, jadi kopra ke Bali, ya mesti ikut ke Bali. Iya. Kayak ekspedisi ya. Iya benar ekspedisi. Jadi aku ikut ke Bali, aku pernah di Surabaya, pernah di Semarang, pernah di Pontianak, pernah di Pemangkat, gitu. Terus sekolahnya pindah-pindah juga? Ya pindah lah. Mulai kenal musiknya di mana tuh? Mulai kenal musik waktu itu aku mulai kenal musik itu tahun 65.
zamannya G30S. Ya, tapi masih band. ya masih amatiran ya. Oh iya keren. Waktu itu aku di sekolah di SMA Budaya. Waktu itu main drum dor. Belum. Oh, belum. Ini belum bicara drum nih. Iya, cerita. Dulu nih. Keren. Mulai ya, dari. jadi waktu kalau dulu kan ada kerida di Sabtu ya. Kerida Sabtu, begitu kerida aku colok gitar. Colok di tempat di sekolahan tuh, colok trok ngegitaran deh gitu. Gitar solo tapi dulu masih gitu. Nah, waktu itu kakak kelasku adalah Mas Yapto. SMA Budaya Matraman ini. Iya. Itu bicara di Jakarta ya? Jakarta. Bang? Oke, terus? Ya udah Jakarta ya terus-terusan. SMA 1 ya berarti ya? SMA Budaya. SMA Budaya namanya. Oh iya. Jakarta. Matraman situ loh. Ya itu awal bermusik terus itu musik. Terus ada teman yang punya alat band di belakang sekolah, jadi itu selalu ke situ. Itu masih amatiran lah. Iya. Baru tahun 68 ya. Iya. 68. Karena ada orang kenal bilang, Jelly ikut aja lu band tuh nanti dia mencari band untuk junior. Dulu kan zamannya Eka Sapta senior, juniornya ada. Nah, aku dulu Otista. Otista itu Jalan Oto Iskandar Dinata. Iya, tahu. Tapi itu daerah militer Kodam 5 itu. Kodam Jaya waktu itu. Iya. Otista 3. Aku di situ tapi aku main bass. Oh, mulai dari main bass. Gak ada yang tahu Jelly Tobing. Makanya waktu di Parpel konser Jurang kan gue main bass. Betul. Jadi mulai dari kayak Ian Antono tuh mulai dari drum. Drum terbalik ya. Bass. Udah main bass, aku masuk junior. Terus tiba-tiba junior dalam waktu itu terus tiba-tiba gitarisnya waktu itu nggak ada, aku main gitar. Iya. Cari pemain bass lain. Tiba satu saat, ini penting. Otista yang senior ini ikut festival band di HI. Itu bandnya Valda, Deli Mars, wah laptop kita band Otista, band dari mana nih? Jatinegara lah orang bilang. Iya. Nah, pemain drumnya udah latihan tiba-tiba 2 hari sebelum festival mundurin diri. Kenapa? Ikut ujian SMA. Nyebelin tuh, gue juga ngalamin kayak gitu. Oh gitu ya, oke. Bingung kan? Iya. Nah dulu kan zaman bos-bos ini, bosnya Mayor, Soeharyono. Dia bilang, udah nggak usah jauh-jauh cari pemain ini, itu si Tobing aja tuh. Jadi rupanya kalau tempat kita latihan, dia bisa lihat kita, tapi kita nggak bisa lihat dia kena kaca itu kan. Mungkin dilihat sering kalau aku lagi istirahat iseng-iseng. Udah si Tobing aja yang main. Nah, aku masih ingat lagu wajibnya itu Rujak Ulek. Rujak Ulek, dede gitu kan. Ya ikutlah festival. Iya. Ya kan? Nggak terpilih sih. Iya. Nggak terpilih. Oh, Deli Mars, Valda yang udah senior ya. Tapi Jelly Tobing terpilil sebagai drummer favorit. Oh iya. Tahu. Sulamitan pasti. Gua nggak tahu. Gua kan belum masih polos. Jadi drummer favorit. Gua bingung. Iya. Di situ lah terus tuh ada yang bilang gini. Kenapa ya? Kata ada yang bilang gini. Jel, udah lo main di drum aja. Soalnya tidak semua orang berkesempatan pemain drum. Kenapa? Kalau pemain gitar, orang desa juga beli gitar, dia bisa langsung main. Iya. Kalau drum kan dulu zamannya susah. Mesti punya bos ya. Betul. Nah, kebetulan bosku ini gitarnya drumnya udah premier. Oh, keren. Iya. Jadi udah lo drum aja lah katanya. Akhirnya keterusan drum. Iya. Ini luar biasa. Maksudnya saat itu udah ada kategori favorit ya. Berarti kan drummer favorit. Iya. Dia bukan hanya permainannya aja, tapi penampilannya juga yang dilihat gitu loh ya. Jadi Bang Jelly waktu itu udah berpikir main drum tuh bukan hanya di belakang. Harus entertain juga ya. Harus entertain juga. Kayak frontman. Iya. Nah dia abang gue ini yang ngajarin salah satu yang menginspirasi menjadi seorang frontman dan entertain. Ini Jelly Tobing. Jadi terus gimana? Nah, abis dari situ berlanjut lagi dong. Bikin band lagi. Bikin band. Nah ini ada lagi cerita. Karena masih berhubungan dengan orang-orang top juga nih. Tahun itu band aku Otista itu di bawah pimpinan waktu itu Letnan Suparman Yusa. Dia komandan Korsik Istana. Oh, iya. Dia main saksofon. Ini karena kau punya keluarga tuh tentara semua, jadi ini berawal dari tentara dan tentara Korsik nih. iya. Yang punya Mayor, yang punya bandnya Mayor Soeharyono. Dia jadi main saksofon juga.
Wah, jadi aman lah kita Tampangnya kemana-mana. abang kayak jenderal makanya itu. Jenderal Tobing, Dengan tuh. Jenderal Jelly. Iya Terus kan? gimana? Wah, akhir main, wah seru-seru gitu lah mainnya. Itu Iya, itu masih gaji satu kali main satu band ya. iya. Tahun 69 satu band. Iya. Berikut sound system, berikut alat satu truk itu. 5.000 perak. 5.000 perak. Satu band. Iya. Baginya gimana tuh, Bang? Aku dapat bisa dapat 100 perak berapa ya? 100 200 perak. Oh gitu. Iyalah. Masih untung nggak napi 10. Iya betul. Bagi 100. Iya betul. Dapat pengaribuan. Iya. 100 perak dari itu. Iya dong, karena banyak. Jadi 100 perak bisa dapat apa waktu itu? Nah, itu yang paling penting. bayar utang. Bayar utang. Bayar utang warteg. Oh gitu. Kan- Sekali makan satu porsi itu makanan berapa biasa gitu kayak Padang berapa waktu itu? Waduh itu sih sebenarnya murah banget, tapi karena kita kan aku udah nggak di rumah lagi, aku tinggal di rumah mayor itu, tempat alat itu. Nah di situ aku mulai latihan sendiri, karena ada drum kan. Nggak tinggal sama orang tua? Nggak. Oh dari situ. Umur 18 aku udah. Iya. Gitu. Terus main band terus? Terus tiba-tiba tahun 69 aku diajak Yopi Hitam. Oh ini keren-keren nih orang-orangnya nih, legendaris semua nih. Yopi Hitam. Iya. Yopi Hitam, Ruli Johan, bayangin Oh tuh. iya. Albert Sumlang. Ih keren-keren. Keren-keren Iya, semua, bener Bo. Iya kan? Itu legend semua tuh. Legend semua kan, masih Yopi masih maestro kita masih hidup, kayak maestro gitar Iya kita kan. betul. Jadi Yopi Hitam. Waduh, gua berasa nih. Namanya bandnya Galaxy apa namanya? Udah. Tapi nggak jadi. Diancam sama si Letnan ini, Suparman Yusa. Lo colong si Jelly. Lo kan Rebo nanti, dia bilang. Nanti kan Rebo main di Binaria tuh, di Ancol. Iya. Hilang 2 tangan lo. Waduh. Bukan gua, Yopi ya. Gua enggak. Jadi guys, yang namanya Ancol, Taman Sekarang Binaria dulu. Iya, dulu namanya Binaria. Taman Impian Jaya Ancol tuh Binaria. 69, Bo. Iya, itu 69 nih. Iya, jadi dibilang gitu aja. Iya. Jadi si orang suruhannya si Letnan itu yang dan Korsek Istana itu Iya. ke rumah Yopi. Iya. Masih di Keramat Lontar apa di mana tuh? Dia nggak ngancem Om Yopi ini dari bos saya gitu, Suparman Yusa. Jadi memang Bang, pada saat itu tuh perkembangan musik tuh banyak dibantu oleh fasilitas dari ketentaraan ya. Iya, ketentaraan banyak. Karena mereka punya fasilitas gitu kan. Iya, banyak sekali itu. Tapi dan juga banyak, jadi zamannya bos ada cukongnya. Iya betul, iya kayak kan. ada step, ya kan, ingat nggak? Betul. Tinton Suprapto, ya. Betul. Makanya nama step itu kan Oli, nama Oli. Iya. Tapi biasanya di belakang itu juga Ya, tentara dan juga Kostrat, kan. Iya. BKS. Iya benar. Iya kan? Iya. Band Palat, Band-band yang ada gede tuh peralatan ada angkatan darat. Betul. Ada bantuan dari apa ya? Sangat, karena kan alat band mahal. Siapa juga yang mau punya? Bilangnya apa ya? Abri ya? Abri. Betul. Iya. Nah, terus main drum. Sekolah sampai Udah, aku cuma sampai SMA doang. SMA ya di budaya itu. Selesai. Habis itu selesai. Selesai. Langsung nggak pernah kemana-mana lagi, main band aja. Main band aja sampai sekarang. Cerita tuh kayak gimana tuh suka dukanya di band itu? Sukanya ya pokoknya aku sih pengen udah tekad gitu. Nah, dibilang sama dediku, orang tuaku, satu saat aku ke rumah, bilang, "Jel, sini Dedi mau ngomong. Kamu tuh mau main band atau mau lanjut? Maksudnya mau universitas atau sekolah atau mau kamu harus pilih, besok tentuin. Nggak bisa dua-duanya." Gitu. Begitu pagi-pagi, tiap pagi kan, makanya aku tahu lagu-lagu Dedi itu selalu putar PH plat. Iya. Lagu-lagu yang Elvis gini lah, zaman-zaman dulu lah. Iya, zamannya Pak Hugeng ya. Iya. Begitu aku bangun, dimatiin tip pick-upnya. Pick up dulu dan pick up kan. Gimana? Main band atau mau ini? Aku ngeband aja lah, Dad. Salamin terus. Oh gitu. Ya udah. Tapi harus benar ya. Nah, gitu. Jadi kalau harus tuntas gitu loh. Jadi jangan separuh-separuh. Berarti di zamannya itu Dedi itu orangnya luar biasa ya.
ngelihat ke depan ya. Sudah pikir jauh. Zaman dulu kan orang tua taunya anak jadi pegawai negeri gitu kan. Insinyur, dokter. Iya, begitu semuanya. Ya mungkin Dedi punya pemikiran, ini anak jadi kali ini. Atau mungkin adik kakaknya punya nggak? Adik kakak enggak, malah adikku malah terakhir posisinya. Berapa orang? 5. Adikku yang nomor 2 itu malah pernah. Bang Jeli nomor berapa? 1. Nomor 1. Oh. Adikku malah Jimmy Tobing itu malah kepala pasar Tanah Abang pernah. Oh gitu. Iya. udah pensiun sih sekarang. Iya. Udah ngalamin. Begitu Kang. 5 orang berapa laki perempuan? Laki 3 perempuan 2. Oh iya. Rata-rata semua jadi itu ya, kerja biasa pegawai negeri atau begitu seperti. Ya betul. Cuman Jeli Tobing yang jadi anak band jadi artis ya. Iya. Ya apa ikut suami lah, ada yang ikut suami ya kan. Cuman gue yang paling beken lah di antara keluarga gue. Iya juga. Kan kasarnya begitu. Benar, itu jelas itu. Bang Jeli, kan tadi ceritanya masih di Jakarta ya, di Bang Yapto waktu itu kan ya. Mas Yapto. Tapi aku kenalnya Bang Jeli tuh di Medan. Ya orang tahunya gitu ya. Tobing gitu. Tobing. Padahal dia kalau lagi kan tadi belum lanjut. Solo, Ya. cerita dong bisa ke situnya. Lanjut. Akhirnya ini ada hubungan juga dengan Ancol nih Binaria. Iya. 69 itu aku istilahnya ditransfer. Iya. Udah Otista, udah main Taman Ria, udah ditransfer menjadi band nightclub home band. Oh. Mungkin Anda kenal orangnya. Namanya Ludi Klaban. Tahu. Yang punya alat band. Iya. CVKW dulu kita Iya. Dia booking itu namanya Seaside itu, dia booking 2 tahun. Iya. Dia yang handle lah yang. Iya. Nah, aku jadi home band di situ. Nightclub. Iya. Belum ada kafe. Iya. Tiap malam main, kecuali malam takbiran, malam lebaran sama Natal. Jadi Anda bayang berapa tiap malam main. Plus kawinan. Iya. Gaji 1 bulan 90.000. Kalau ada apa? Ada kawinan minggu gitu kan. Minggu kadang-kadang jam 10 main, jam 2 main kawinan. Di kota biasa. Iya. Tambahan dong berarti ya. Dikasih tambahan kalau itu. Tambahan. Nah, lucunya lagi adalah pasti. Dulu kalau nggak salah 10.000 apa ya? Iya. Nah, dulu kalau di kota ini satu ruangan nih. Itu bisa 4 yang kawin. Bisa begitu. Tapi bandnya lain. Oh, lain. Nah, ini lucu, ini harus diceritain. Iya. Aku main di sini kan di gedung A-nya. Iya. Kan cuma pakai sekat nih. Iya. Di sebelahnya band apa? Arulan. Oh, Arulan. Iya. Arulan. Akhirnya gue ditarik Arulan. Oh. Nah, yang nyanyi Polce almarhum. Iya. Itu di Aktul semua tuh gue taunya tuh, benar. Aku ditarik. Terus di Aku Arulan. ngiringin Titi Sandora Muksin. Aku sempat ngiringin. Oh, ya Allah. Nah, baru dari situ, waduh Arulan 71, aku masuk Si Blues sama Haji Bandi kan. Iya. Udah gitu. Haji Bandi kan yang sempat itu ya Bang ya, yang sempat dia ikut festival Damai kan? Tapi Gersang. Iya. Dia komposer kan. Betul. Ya kan? Iya. Nah, ada 71. Nah, 73 Aiburon waktu itu. Kali ini boleh cerita. Iya. Bawa kabur anak orang. Ya, Jeli. Sebelum itu malah, sebelum itu. Oh gitu, gimana? Ya, istri pertama lah. Iya. Aku udah kawin, nggak cocok. Iya. Nggak cocok. Iya. Fadil Usman, tahu Ya, kan? tahu. Ngajak gue ke Medan. Dia pasti kawin lagi, pesta kawin dia kawin di gedung wanita di Ciditiro itu. Jel, lu mau nggak? Kita lusa berangkat ke Medan, Ben, Minstrel itu kan. Minstrel. Mau. Ya, kebetulan, makanya gue bilang buron. Kebetulan gue mau, udah. Iya. Udah, ya berangkat tuh, naik Tampo Mas. Yang udah udah tenggelam. Iya, benar. Kapal laut. Iya. 73. Keren banget. Berapa hari itu ke Medan dari Jakarta? Rebo berangkat pagi jam 10. Masih inget ya. Sampai Jumat maghrib. Itu 2 hari. Tapi kan ada band kan di dalam di tengahnya. Tampo Mas yang tenggelam itu. 71. Aku belum berkibar lah. Adil Usman tuh Ivo adiknya. Iya. Di situ aku kaget 73 sampai di sana. Mayor pula kan. Mayor kalau di sini
kepala Guntur lah sana. Sampai sana gue kaget. Dulu kan anak band Medan alatnya kan hebat-hebat. Iya, iya. Karena dia bisa dari sebelah Tanjung Pinang. Betul. Marshall 3 loh. Ini band apa tuh? Iya. Ini band rock tuh. Lalu gila lo masa gue mana bisa men. Kata Fadil lah itu temen ya. Iya. Bisa lo pasti kan. Tapi karena waktu itu aku berjanji gitu, aku mesti bisa berjuang. Iya. Karena aku kan dihina sama yang dulu-dulu Iya, nih, iya, iya. dulu. Apa lu anak band lu apa lu? Oh, ya, jadi itu jadi dorongan ya. Dorongan. Keren. Itu aku masih nyanyi lagu awal dari cinta. Iya. Ingat gak? Nusantara. Di bantu rumahku, dan aku masih nyanyi loh. Iya. Itu masih pakai mic yang belum ada mic stand boom, Iya, masih satu gini. Jadi Iya, kita drum jadi gini nih. Iya benar. Iya. Mic-nya Aiwa, gue inget Iya, banget iya. tuh. Mainnya jadi begini. Iya, Keren. Iya. Hidupku selalu seingat. Bayangin tahun segitu. Iya. Terus 73, ya mainlah Mincer, kaget gue, tadi gitu banyak. Gue bilang, ya udah lo bisa lah. Lagunya Grand Funk, Iya, wah bener. Yuraib. Betul. Waduh, gue bilang, bisa. Tapi karena waktu itu aku punya dendam positif ya. Iya, bener. Gua harus, Tantangan. karena aku bilang sama yang dulu nih, nanti satu saat nggak tahu nih mulut dari mana. Satu saat Anda akan tahu siapa Jelly Tobing gitu. Loh. Keren banget. Padahal itu spontan aja keluar. Keren banget. Makanya Allah dengar kali ya. Iya, pasti. Dengar. Jadi gua tiap hari itu karena punya alat sendiri di Medan itu, habis latihan tinggal di situ, pedalnya gue bawa ke kamar. Jadi minggu pagi duk gitu, senderin ke pedal ke tembok, dep. Supaya mantep gitu ya. Ya kebiasaannya, Iya. dendam aja. Oh, kalau dibikin film keren tuh. Wah, Pelampiasan dendamnya itu ya, ingin membuktikan diri bahwasanya lewat musik satu bisa saat hidup. gue bisa, itu Keren. di situ motivasi gitu ya. Iya. Harus bisa gitu. Nah di situ waktu itu 3 band akhirnya Mincer bisa masuk di 3 besar. Mincer, Glaciation, Rhythm King. Iya betul. Nah ya udah 3 main itu. Aku sebagai drummer terbaik di Sumatera Utara. Iya. Dan majalah Aktuil memilih aku sebagai drummer terbaik waktu aku ada di Medan. Iya betul. Ahmad Albar ya kan dari Iya. Arthur Kaunang Iya. Bandung Iya. Surabaya Iya, gini-gini Minstrel, no. drummer. Begitu Mincer Medan, nah, Medan. itu bangga kan kita iya kan Iya. itu Tapi dari situ tuh cemerlang terus karena gua waktu itu cuman belum jadi pemain band ya, masih suka lihat abang-abang gue yang main band aja gitu ya, langganan Aktuil. hiruk Gua ikutin pikuk terus ya hiruk pikuk Iya. Dan saat itu tuh ya cuman sedikit. kita nunggu ya kalau Aktuil ya nunggu Iya, terbit nunggu terbit kita beli langsung. Jadi zaman itu tuh luar biasa. Jadi kalau mau dibilang anak gaul ya kita Iya, harus benar. lewat situlah gitu ya. kenapa waktu itu Jelly Tobing bisa begitu dikenal kok selalu ada di Aktuil karena kan Denny Sabri Aktuil. Denny Sabri manajernya Super Kid. Iya benar. Dia punya kan? Aktuil ya. Iya punya Aktuil. Denny Sabri nih guys, orang yang Waduh. banyak Berjasa pengalaman, loh. berjasa juga, dia banyak membesarkan artis ya. Artis. Iya kan? Siapa yang paling banyak Niki Ardila. Niki Ardila terus. Wah, itu salah satunya gitu jadi emang tangan dingin lah pada Nah. saat itu tuh. Waktu musikologi hancur tahun 79 itu rock hancur lah. Iya. Hancur. Mulai masuklah generasi Rinto Harahap. Ya kan Iya, lagu-lagu Rinto. pop ya. Ya, pop. Sesudah Mas Klik ya. Iya. Gue jadi talent. Oh, masih itu talent? Talent artis. Oh gitu, talent scouting? 2 orang. Dan top. Dan- Sampai sekarang. Hetty Koes Masih Endang? orang. Bukan. Bukan siapa? Niki Astria. Ih, Satu lagi. Gretaria Sonata. Katanya beda story. Tanya aja dia. ceritain Niki Astria, cerita Niki gimana Astria. ketemunya di mana, kenapa bisa? Aku lagi pacaran mau Uce. Kang Denny bilang, Jel, kau lihat tuh namanya Niki. Aku namanya Niki Astria. Dia bilang gitu. Dia mana minggu ini main di Kartika Chandra. Iya. Yang ada yang sebelah sana tuh ballroomnya. Iya. Hari Minggu itu. Aku masih ingat.
bagus tuh buat ini. Ya udah aku ke sana mau Uce. Dia nyanyi lagu Flashdance tuh. Iya. Ada feeling teret. Wah ini keren juga nih gue bilang. Iya. Begitu turun depan. Ada rekaman. Kita kapan ya? Orang belum kenal dia waktu itu ya? Belum kenal dong. Itu tahun berapa kira-kira Bang? 80 Awal. 80 kali. 80. Iya kan? 84. Iya. 84. Oh 84 ya? Aku Betaria dulu anakku. Iya. Betaria 81. Rekaman lah Bang. Lagunya Ian Antono, lagu Titi Hamzah. Iya. Itu kan lagu Titi Hamzah segala macam. Jadi pertama kali yang bawa Nicky Astria rekaman tuh Jelly Tobing. Iyalah. Gila. Kan orang taunya dulu Ian Antono. Iya benar ya. Itu gimana? Dia sukses waktu di tangan Ian Antono. Tangan-tangan setan. Lagu-lagunya volume 2 sesudah aku kan semua dari cinta. Iya. Memang nggak jalan. Karena ini baru, apa nama baru? Label baru. Itu AMK namanya, Anugerah Matra Karisma. Nah, dari situ itu aku lagu Ian ada, Tinggal Legenda, Titi Hamzah segala macam gitu. Memang gagal. Nah, terus diambil sama Ian. Gitu. Aku udah putus tuh. Istilahnya aku udah nggak pernah berhubungan lagi. Diambil sama Ian. Nah, melalui inilah rekaman ini. Dia disitulah dia ambilnya Jarum Neraka apa Tangan Setan ya? Iya. Jarum Neraka dulu kali. Jarum Neraka. Nah, disitulah mulai dia meledak. Iya. Cinta di Kota Tua sebagainya begitu ya. Tapi yang melihat yang pertama itu aku kan yang dapat. Dan dia sering ngomong. Ada tuh banyak. Nah kalau kita jadi talent scouter tuh ada nggak sih kiat-kiat tersendiri dalam melihat potensi orang nih? Oh iya dong. Apa gitu? Iya dong. Apa yang punya selain insting ya? Itu yang aku bisa bilang. diukur lah. Ikang, gitu. itu dari yang aku bilang karena lu boleh jago nyanyi ya. Tapi lu mesti punya karakter. Iya, semua banyak yang jago. Iya, benar, seperti aku bilang sama anakku Iqmal Tobing, Mal, kamu tuh jago kata orang-orang. Ya oke lah jago, tapi belum cukup untuk sekarang. Iya betul. Kenapa? Iya, yang jago banyak. Tapi yang punya karakter style sendiri, itu yang kamu harus cari. Ya kan? Gua tuh belajar karakter. Sama seperti Anda nih. Nih gua ngomong nih depan ente nih. Siap. Ya kan? Ya kan? Iya. Aku bilang, Ikang adalah salah satu idolaku. Ya lepas dari kita musisi, aku sebagai musisi. Kenapa? Anda punya warna. Iya. Anda punya warna. Iya dong. Iya benar. Banyak kan? Iya. Yang punya warna tuh ya, Ikang Fauji, Charles Sutagalung, Emilia Contessa, Hetty Koes Endang, Brody Pasio 5. Itu punya warna semua. Iya. Ya kan? Yang lain-lain tuh ngekor aja semua kan, gitu. Jadi belum sebagai biduan. Iya. Ya kan? Baru penyanyi doang. Ini yang ngomong talent scouter. Jadi emang gue dengerin deh. Gue banyak belajar dari Bang Jelly ini waktu cerita soal ini juga. Jadi emang gue pikir itu adalah hal yang benar yang penting kita yakin juga ya bagaimana warna kita ini bisa menjadikan suatu hal yang unik dan nilai tambah ya. Iya. Jadi pembedaan yang paling utama lah. Orang akan ingat terus. Denger gitu kan ya. Kan banyak orang bilang, kalau lu gue denger ya, gue tahu ini loh katanya gitu. Nah, itu lihat. Bener. Nah, itu dapatnya dari atas itu. Betul ya. Pengalaman juga, Bang. Pengalaman juga, tapi yang paling penting satu, network. Waktu itu yang namanya Jelly Tobing, temennya produser semua. Iya kan? Iya. Kalau nggak ada itu ya percuma juga dong, iya kan? Itu waktu itu aku ingat banget ya, waktu Betaria itu ya, tahun 81 itu. Betaria gimana diketemuinya? Betaria di Bogor. Sebelum masuk ke musika? Ke rumahnya. Ya kan aku yang bawa ke musikanya. Oh gitu? Jadi nggak ketemunya di mana? Betaria lagi ngapain gitu loh? Bukan Betaria Sonata dong namanya, masih siapa namanya? Kayak Nicky Astria, Nicky Astiti namanya. Astiti. Betaria Suryawinata. Oh gitu? Itu nama bapaknya kali? Iya, nama bapaknya. Oh gitu? Betaria. Oh jadi makanya Sonata dibikin? Iya, beres. Lu jangan-jangan Bang Jelly yang bikin namanya? Bukan. Yang bikin tuh sebenarnya kunci dari Denny Sabri. Oh, Denny Sabri lagi. Denny Sabri. Kayak Nicky Ardila juga dia yang bikin namanya. Jel. Tuh di Nicky Astria juga jangan-jangan dia yang bikin namanya? Emang dia? Bukan. Tahu Astria dari mana? Enggak. Zaman dulu Honda Astrea laku. Iya benar, tahu Astrea. Oh gitu. Gila ya.
Nastiti Kan ini. itu kalau dia pikir-pikir, aduh nggak nyambung. Tapi Emang lu pikir nama gua asli? Enggak juga. Enggak. Jelly, tau Jelly? You know. Iya. When I was born, Iya. my father in jail. Oh, Jadi I see. waktu aku lahir, bapakku di penjara sama Jepang Pak, apa gitu. Jepang apa? Bukan karena kasus itu, Bukan. tapi karena perang ya. Bukan KPK ya, bukan. Iya, iya. Karena perang. Iya. Waktu zaman Jepang sih semua diginiin. Iya. Kakek Tahun gua 50 semua kan itu antara Jepang sama Belanda. Mereka udah pada mau pulang-pulang itu masih pada di penjara. Nah, satu penjara sama Pak Yoga Sugama itu. Karena politik kan kemerdekaan. Iya, iya. NKRI. Dikasih kabar. Pak, itu anaknya lahir gitu. Injil. Namanya jail, penjara. Jail. Iya, iya, iya. Indonesia kan susah nyebutnya. Bener, Jelly. Oke, udah Jelly aja deh. Nama panjangnya apa lahirnya? Mangaraja. Oh, Mangaraja. Mangaraja Jelly. Pantes. Mangaraja Jelly Lumban Tobing. Oh, Sekarang Mangaraja Jelly Yusuf Yusuf. Lumban keren. Tobing. Nama Yusuf nama aku mualaf ya. Keren. I'm Muslim. Ya. Gitu. I'm proud of you. Really. You are the best. Jadi memang perjalanannya luar biasa. Tapi memang ya jarang orang yang tahu Bang Jelly itu kuatnya di talent scouting gitu ya. 1 lagi. Rita Ruby Hatlan. Country itu. Country ya. Itu juga iya. Itu gua saking tahu. gua Itu Jackson bukan? Rita Ruby Hatlan Bukan. musika. Musika, iya. Saking gua kan tadi ya gua mikir saking gua sibuk ini udah gua serahin Willy Sumantri aja musiknya. Iya benar ya. Iya kan? Iya. Dari Willy Sumantri itu begitu bagus Rita Ruby Hatlan diambillah sama musika untuk ngiringin Iwan Fals. Jadi semua tuh kita semua itu rezeki semuanya itu tergantung dari teman, hubungan dengan antar kawan. Betul emang. Aku masukin Willy. Poinnya ini nih. Willy kan? Iya. Nah, berhasil dengan Rita Ruby Hatlan. Dilihat sama musika, wah udah deh, Mas Willy aja sekalian ini Iwan Fals. Nah, bisa gitu. Nah, Jadi kita dari teman hidup, bukan dari saudara. Benar. Iya dong. Iya betul. Ya Betul mungkin Anda banget. ngalamin lah. Iya banget. Sama. Iya jadi pertama kali jadi yang megang Iwan Fals tuh Willy Sumantri. Musiknya Willy. Oh iya. Dia country kan? Iya kan? Iwan Fals waktu aku tahun 88 udah entar malam mau deadline untuk yang 8 jam itu kan, Elvis Sukaisi ini segala macam. Tiba-tiba dia minta Kang Jelly punten atuh orang bade miluan ya ikutan dong acara itu. Waduh Wan, udah deadline nih. Ah punten atuh katanya. Sabaraha wae lah katanya. Gue bayar 300.000. Iya. Terus dia tanda tangan dia pakai apa? Sudah terima Iwan Fals. Tali sepatu. Wih. Ya kan. Gue tanya, Wan, apa nih maksud tali sepatu? Adanya di bawah tapi diperluin. Keren. Ada filosofinya dia. Iya. Dan memang dari dulu udah begitu kan. Jadi emang punya filosofi dia. Iwan, ya kan, main kan, sukses ya. Yang 8 jam yang main itu. Iya. Dilihat Mas Jody kan dilirik. Iya. Bikinlah Mata Dewa. Iya betul. Jadi berhubungan teman semua, sebab orang lain berhubungan, ya. yang tidak sedarah. Iya. Itu yang harus diingat. Dan Bang Jelly itu punya peran yang dominan di dalam proses itu semua ya. Tadi semuanya disebutin tuh kan semuanya legend-legend semua tuh. Ya, Kan Tata Takwa tuh sebenarnya aku yang main. Itu dia. Mas Jody tuh aku yang kenalin semua dari Amerika semua waktu ini. Aduh. Cuman orang lebih banyak lihatnya tuh Bang Jelly behind the ini ya. Iya. Di belakang Behind gitu, the skin. Iya. Padahal sih dia arsiteknya nih semuanya. Kalau nggak ada Jelly Tobing nggak jadi. Drummernya itu Jelly Tobing tuh akan Tata Takwa tuh Jelly Tobing. Betul. Tapi kita nggak terjadi. Kenapa? Gue ribut sama Yoki. Lain lagi. Lo tahu dong Yoki ya udah almarhum. Sorry Yok. Gak usah cerita itu lah. Iya gak usah. Ada masalah musik soalnya. Dan itu Bang Jelly. Satu hal waktu aku juga dalam proses itu ikutan dapat manfaatnya juga dari Bang Jelly. Album saya itu album solonya itu begitu Bang Jelly yang main drum itu orang suka. Emang gue main drum di ada banyak kan? Masya Allah. Lupa Iya. Lupa. Masya Allah. Iya kan? Subhanallah. Sama ya lupa ya. Iya. Ada nama lu Jelly. Ini bukan rekayasa. Gue nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Tapi lu ingat bener nggak? Ingat. Iya bener kan? Iya. Jelas Iya, itu iya, touch-nya beda. Iya betul.
mainnya apa tonnya Jackson ya? Jackson. Bener. Nggak tahu lo, mungkin Iwan masih pakai Ian masih pakai ransel yang hijau itu kan? iya benar. Iya. Betul. Ada berapa album Jelly Ada, Tobing yang ada. Soalnya ya. aku ingat Mungkin waktu dia Jackson itu semalam dia ngetik waktu 10 lagu kali model waktu gitu kan. Jackson itu iya musik ngedengin arti ya lo. Nah, dari situ terus si itu bilang si Ian, Jel nanti lo ikut gue ya, Gong 2000 kata waktu itu. Mau bikin band baru. Tapi gue nggak mau, gue nggak tahu kemana lah gue tuh. Iya. Akhirnya Yaya kan Gong 2000. Gue ingat kok itu. Itu sebenarnya cikal bakalnya God bless itu. Iya benar. Jadi emang guys, Bang Jelly ini dia karena orangnya friendly, ada di mana-mana. Dan satu hal yang gue begitu kenal sama Bang Jelly itu, kalau ada dia tuh jadi beda suasananya. Jadi cair gitu loh. Lo mau orang Jawa lah, lo mau orang Batak, lo mau orang Sunda, masuk sama dia. Bisa semua kan lo? Amin. ini orang nggak punya identitas kayaknya gitu. Tapi dia bisa kemana, bisa mencairkan suasana. Begitu juga dalam karirnya juga kan. Orang nggak tahu yang diceritain semua bahwasanya lu tuh talent scouternya, iya kan. Sehingga sekarang udah bisa top. Tapi ya udah ikhlas lah gitu, bagus ya. Sudah. Iya, kita hidup tuh mengalir aja. Tapi yang mereka juga kan tahu sejarah, menghargai. Kalau ada Jelly Tobing tuh biar gimana semua berdiri lah udah. Jelly Tobing, gokil ini. Nah, keluarga nih. Jadi sebelum masuk ke situ tuh Anda juga nggak berasa ya. Kenapa? Kita potong nih ya. Gimana kan? Ikang Fauzi itu juga pencipta lagu yang handal loh. Lagu lu banyak. Iya, oh, gue yang ngiringin itu. Permata. Nah. Oh iya. Mengapa wajahku? Iya betul. Oh iya benar. Iya. Oh iya. Waktu itu Gito juga aku ngiringin aku. Oh iya. Jadi Bang, aku memang bermula dari pencipta. Udah daftar belum? Dari pencipta lagu. Di daftar belum? Apa? Lagu-lagumu? Lagi mau daftar lagi. Daftar udah bener. Lebih dari udah banyak nih lagu hits lagi. Gue inget kok. Preman, Permata Hitam. Ya harus di renewal lagi kayaknya. Cuman Permata Hitam gila dia. Aduh. Iya. Kan bisa ambil suara duanya. Mengapa kau ragu? Gua enggak gitu. Kalau gua main di Midori zaman pertemanan band tuh. Gue suruh ambil penyanyi cewek. Mengapa? Waduh keren. Itu kalau Niki yang nyanyi lo gitu ya. Keren ya? Iya. Diambil oktav soalnya. Iya, oktav, enggak apa-apa. Apa Anda bercita di mualaf tadi? Iya, itu perjalanannya itu jadi mualaf itu gimana tuh? Ya itu emang udah jalannya Allah ya. Ya memang waktu itu tahun 73 bulan Maret gitu. Ya bawa lari. Oh, ini dia. Sebabnya tuh seperti itu gitu. Tapi tanggung jawabnya kita dengerin dong. Iya, tapi meskipun aku sudah tidak dengannya lagi, iya kan? Aku tetap menunjukkan bahwa aku juga tetap Islam. Betul. Aku nggak mau dibuat mainan. Iya, agama tuh nggak boleh dibuat mainan. Betul. Udah convertnya di situ juga dan emang agama tuh harus keyakinan. Iya bener. Tadi gue juga yakin gitu loh. Di pada saat kita ngomong banyak, ini pengetahuannya luar biasa. Gue belajar banyak juga dari Bang Jelly ini soal keislaman ini. Top lah gitu. Keluarga nih sekarang nih Bang. Iya. Aku lihat keluarganya sekarang tuh kayaknya nyantai banget, kompak banget. Sementara keluarganya Bang Jelly tuh bagus bikin ini YouTube. Nah, dimulai dari sama YouTube-nya Ikang dulu. Ya, boleh ini jadi pancingan ya. Tapi menarik loh karena keluarga dia ini hubungan dia dengan anaknya, dengan istrinya tuh kayak keluarga, kayak temen gitu ya. Iya. Kayak sohib gitu loh. Dia juga sosok bapak yang tegas tapi merintah anaknya juga, tapi kayaknya akrab banget gitu. Nggak ada jarak sama hubungannya sama jadi anak. Jadi meskipun anakku kan 9. Tuh kan 9 anak semua itu Bang. Iya, anak semua. Meskipun dari masing-masing dari ibu yang lain, ibu-ibu lain. Tapi itu karena lo ganteng lah ya. Bukan. Jelly Tobing dulu keren banget sumpah. Kalau ganteng itu Ikang Fauzi, ngaco lo.
Kantengnya orang kan dulu kan ketarik Simcok gua ini, kena gua yang main drumnya. Oh, udah iya, gitu iya. nyesel lah. Pertama kali orang Indonesia yang gue lihat main drum nggak pakai baju keren dia nih. Iya kan? Orang kan masih sopan-sopan gitu. Ini bokap rambut segini. Oh ya Jali Tobi. Terus dia naik pula ke atas drum itu kan? Oh, iya. Iya kan? Wah. Aduh. Wow, bagaimana lah drum itu dianggap kayak apa lah gitu. Jadi Iya, jadi kalau Anda bicara soal keluarga, kreatif bener ya. meskipun sambung ada anak 9 itu, kalau lebaran kumpul semua. Keren. Di rumah. Berarti itu si bapaknya emang. Itu tergantung dari Uce. Oh iya benar. Iya dong. Iya. Dari keluarga yang sekarang. iya. Dari ibu rumah tangganya. Iya. Kalau dia nggak Dia setuju kan terbuka, nggak akan ya. terjadi. Iya benar. Kita kan laki-laki ngikut Iya, aja iya, kan. iya, iya. Ngerti nggak maksud Iya, aku? iya, ngerti. Jadi kalau waktu-waktu tertentu misalnya lebaran ya. Lebaran gitu pasti kumpul semua tuh. Tidak terkecuali. Kadang-kadang ibunya juga dibawa. Betul emang. Ada fotonya gue. Cuman aku nggak mau promosi aja. Iya iya. Gitu. Kita foto sama-sama di studio rame-rame. Wah bercanda-bercanda. Udah aman. Ini Bang Ya, Jeli itulah nih kehidupan. aku belajar dia kehidupannya di kehidupan anak band banget sih sebenarnya. Ya. Cuman happy ending. Happy ending gitu. Maksudnya kan banyak juga teman-teman kita yang Iya. jadi anak band sampai Nggak happy tua. lah. Iya nggak happy Nggak gitu. happy. Akhirnya korbannya banyak gitu. Anak-anaknya jadi korban, semua jadi korban betul. gitu. Nah, Itu banyak kejadian. saya pikir itu kurang wise lah gitu ya kita kurang korbanin orang lain. Kalau korbanin diri sendiri ya terserah itu pilihan kita. Tapi Kalau bicara anak aku ini, sekarang ya kan sama karena anak masa kelihatannya laluku yang bener-bener ngayum gitu. masa laluku yang begitu kelam dulu itu kan aku cuman berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jangan sampai kejadian ini menimpa pada anak-anakku. Keren. Jadi aku berharap juga misalnya Iya. anakku yang perempuan Iya. dapat suami yang baik, Iya. ya kan. Jadi bersyukur aku. Iya, Ternyata iya, sampai sekarang clear aja gitu, dapat Iya, dapat orang yang baik-baik juga gitu, dapat suami yang baik. Keren Gitu. banget. Aduh, itu nikmatnya luar biasa itu. Jadi bagaimana cara dia mengelola rumah tangganya tuh aku banyak belajar dari Bang Jeli. Maksudnya kita boleh Kalau selengean, ini, budaya menikmati. kalau Anda sih ya, sama Ica sih udah keluarga yang harmoni banget. Enggak lah. Dan ini orang baik. Iya. Ini musisi baik nih. Emang gue begini. Makanya soalnya. gue mau diwawancara Bukan sama pretend ente. gua. Emang gue pengen jadi orang yang kayak begini aja apa adanya gitu loh. Iya kan? keren. Jadi memang kalau di sana oke lah musisi harus begini bagaimana, tapi kan itu brandnya, labelingnya, iya kan? Iya. Ya orang juga tahu ya namanya apa Mick Jagger kelihatannya badung banget, tapi kok umurnya panjang ya, iya, kok fit aja gitu ya pasti ya dia. Padahal minum. Bener. Iya, jadi kita nge-labelingnya salah gitu, nge-labelin anak nakal, cuman kehidupan kita nggak seperti dia dijaga gitu, benar-benar di manage. Mati duluan akhirnya kita gitu kan ya. Betul. Jadi harus pandailah melihat apa yang itu label, apa itu yang namanya kehidupan aslinya seperti apa. Nah, Jeli Tobing ini, Bang Jeli ini banyak sekali menginspirasi. Gue ngeliat kan, lu kalau ada di mana-mana tuh bisa akrab. Gue juga kan junior lah hitungannya saat itu. Tapi dalam bermusik lu, ya. tapi setiap kali nih kalau diajak tuh dia yang datang loh, bener-bener. Jadi nggak hanya dia telepon, tapi dia datang, dia minta kesediaan kita. Jadi gue pikir ini senior luar biasa nih. Itu yang gue respect sama lo di situ, terus Amin, terang. terima kasih. Yang gue jadi nggak, gue pikir gue juga harus seperti itu gitu loh. Jadi menghargai orang itu benar-benar harus total. Kita harus, kalau kita mau dihargai, kita harus menghargai juga seperti itu. Karena masing-masing musisi kan punya ininya ya. Itu yang aku tanamkan juga Ikang, menyambung dari itu tadi sama Iqmal. Iqmal, kamu boleh jago, ya, kamu boleh hebat, tapi ingat, kamu harus sopan hormat sama yang duluan kamu senior, senior kamu, terutama teman-teman papamu. Dan itu dia lakukan deh. Mungkin Anda ngalamin ya. Banget. Kalau perlu, aku bilang gitu, cium tangan. Iya. Dan juga kalau diajak ada proyek apa gitu, dia kalau masih senior oke gitu ya. Dia berusaha untuk. Alhamdulillah dia tanamkan itu sekarang, dia praktekkan itu. Iya. Aku banyak dengar juga dari orang-orang soalnya. Oke nih, mungkin kita udah banyak bicara tadi, mulai dari masa kecil, proses keluarga, jadi anak band, suka dukanya,
udah gitu masuk keluarga. Nah, sekarang nih saya pengen tanya, Bang Jeli udah begitu banyak yang dialamin ya, masih ada nggak yang ingin dikerjakan yang belum gitu? Nah, kalau ada ceritain dong, apa gitu? Yang belum kesampaian sama aku tuh, belum kesampaian, ya bukan kesampaian ya, pengennya kesampaian gitu. Tuhan mengampuni dosaku. Subhanallah. Jadi aku sering gitu loh. Iya. Sering supaya dosa-dosaku tuh diampuni. Itu aja. Karena aku dulu banyak berbuat tidak menjadi bapak yang baik. Jadi aku berusaha sekarang itu. Yang lainnya udah duniawi, sudah tidak ada lagi. Ini luar biasa ya. Jadi emang Bang ya, aku belajar banyak nih, benar-benar salut ya. Maksudnya udah begitu banyak pengalaman, nggak terbawa dengan suasana dan situasinya. Tetap jadi orang yang istiqomah, jadi orang yang baik. Dia apalagi di usia-usia yang udah seperti senja ini. Itu luar biasa. Jadi saya pikir sih yang saya yakinin nggak ada hal yang terlambat ya, dan abang udah memberikan banyak manfaat buat anak istrinya sekarang juga. Bulan depan jadi kebanggaan kita semua. Bulan depan aku 71. Keren banget ya. Satu lagi Bang. Satu lagi. Ajarin saya dong. Saya tuh kenapa jadi orang yang so akrab seperti sekarang tuh, salah satu tolak ukur atau ini yang membuat yang menginspiring saya tuh adalah Jeli Tobing gitu. Saya termasuk orang yang so akrab sama orang. Saya pantang untuk bilang, oh siapa lo gitu, gue lupa gitu. Berusaha gitu sama siapa aja akrab. Itu dari lo, gue lihat. Salah satunya ya gue lihat ya. Nah, makanya Jeli Tobing tuh kan boleh dibilang sama jenderal siapa juga dia kenal. Mulai dari yang paling atas sampai yang paling bawah, itu temannya dia semua gitu lah. Nah, itu dikasih banyak kasih donasi. Bener. Selama aku live streaming. Itu kan juga apa ya? Buat gue tuh satu hal yang harus kita pelajari juga gitu. Itu manfaat. Itu gimana jadi orang kayak seperti itu ya? Ya aku kan biasanya orang tuh terbawa dengan satu komunitas sendiri gitu. Dan tidak berpolitik loh. Iya. Dan lu tidak ibaratnya nggak miyak sana, nggak miyak sini ya. Lu ada di mana-mana, ya. Tapi tidak di mana-mana. Ya. Gila itu kan. Itu gila itu. Itu orang politik sebenarnya itu kayak begitu. Iya. Itu gimana tuh Bang? Gue mau cerita nggak satu? Boleh. Coba ini bagi pengetahuan. Suatu saat. Iya. Fadlison tahu kan? Tahu. Gue dekat sama dia. Gue lepas dari masalah politik, gue dekat sama dia sampai sekarang ya. Iya. Satu saat dia undang aku, Bang Jel, dia panggil aku Bang Jel, yuk ke rumah besok gitu. Iya. Ada apa? Ya kita main nyanyi lah gitu. Iya. Ya udah gue kesana. Apa yang terjadi? Iya. Lo tau yang di sana yang datang siapa? Iya. Fahri Hamzah. Iya. Ahmad Dhani. Wih. Nenek Warisman. Tahu dong. Iya. Nah kan, mereka kan semua tahu gue bukan di dia kan. Gue kan di sono, iya kan. Ngerti kan maksud gue? Iya. Diem dong langsung. Bukan masalahnya apa? Begitu lihat Bang Jeli gimana? Dia gimana? Masalahnya Fadi bilang, Bang Jeli tolong lu jadi MC. Barang gitu masuk. Mau bisa main. Masuk barang gitu. Terus? Dan gue berusaha sama sekali tidak menyinggung soal politik, tidak menyinggung mereka. Sampai akhirnya mereka juga mau nyanyi sama gue. Dani, nyanyi loh. Nyanyi, semua nyanyi. Bang, gitu. Fahri Hamzah. Jangan bang, jangan. Nah, kalau nggak nyanyi, donasi aja. Nah, bayangin. Jadi itu bisa gitu. Keren banget. Clear. Dan kita akrab. Ya kan? Dani apalagi kan anaknya apa? Bener-bener. Nah, Anda bisa bayangin kalau itu terjadi pada diri Anda. Gue lagi bayangin. Masuk di sarang macan. Tapi kan kita juga macan. Cair juga betul. Cair kagak. Kau harimau lah. Iya. Itulah yang saya ngeliat Bang Jeli sebenarnya seperti itu. Jadi guys, emang banyak hal yang kita bisa belajar. Jadi saya bukan omong kosong kalau saya bilang salah satu tokoh inspirasi saya adalah Jeli Tobing ya. Kita bisa lihat dari cita-citanya tadi.
dengan bijaksana dia tuturin apa adanya, bahkan sampai menangis sekalipun karena diakui mungkin dia ngerasa berat dan salah pada saat itu, tapi dia benar-benar ingin tobat ya. Betul. Gak ada orang kalau tobat itu waktunya kapan aja bisa pasti betul. ya. Setuju, gue juga ikutan kalau soal itu. Nah, nasihat dong terakhir dong, Bang Jeli. Terutama drummer ya. Iya. Untuk jadi seorang drummer itu jangan main kekerasan, tapi harus kedengaran. Artinya, kalau Anda main musik rock ya harus terdengar keras. Tapi kalau udah musik pop ya usahakan disembunyikan larut dalam situ. Betul. Karena musik itu bukan kita sendiri yang main, ada juga yang lain. Cuman drummer jadi penjaga gawangnya, jadi tahu. Kalau bisa dia disupport yang depan supaya jadi termotif bangkit. Iyalah. Betul nggak Bang Jeli kalau saya bilang orang kalau bicara drum saya pribadi itu inti daripada musik tuh di situ. Karena ritme, tempo di situ. Dan musik juga kan pertama kali diciptakan itu karena ritme. Iya kan? Karena bunyi. Makanya makanya orang bilang tuh kayak piano juga kan termasuk musik apa tuh namanya? Ketukan gitu loh. Ketukan ya. Jadi itu mulai intonasi nada intonaya. Iya. Betul. Ketukan yang ada nadanya. Iya. Tapi semua itu mulai dari ketukan. Gitu. Jadi drum itu luar biasa. Tempo. Nah, itu jadi itu jangan jadi mau jadi drum drum. Nah, sekarang kalau buat laki-laki apa? Ini pengalaman nasihat buat para laki-laki. Ini lelaki sejati nih. Oh gitu ya. Buat wisdomnya apa dong? Udah kan lu udah ngalamin dari yang gini. Dari yang hancur sampai yang baik sekalipun. Bukan. Ai sudah ngalamin. Dari sajadah sampai haram jadah. Betul nggak? Iya. Benar. Itu kan sajadah. Luar biasa. Itu artinya luas tuh. Benar. Itu jawabannya. Iya. Jadi dari sajadah sampai haram jadah udah ngalamin. Dari haram jadah ke sajadah. Iya, kebalik. Oke, Bang Jeli, saya ngerasa terhormat banget dan banyak sekali di sini. Percaya Bang Jeli ini salah satu musisi yang legend, yang benar-benar legend ya. Dia menguasai semua alat musik dan dia juga mewarnai proses permusikan Indonesia. Bahkan bukan hanya musiknya aja, pergaulannya juga, komunitasnya juga. Cuman sama orang ada dua alat yang aku potong ya. Boleh. Karena ini poin. Itu dua alat yang aku tidak bisa menguasai. Itu satu tiup, alat trompet. Ya alat nggak bisa. Sama alat negara dua. Ya. Masih juga masuk ke barang alat negara. Kayaknya itu bisa dia kuasain. Dia ada di mana-mana ini. Aku pun kalau ada suatu kebutuhan, Bang Jeli kenal nggak sama ini? Ya, dia pasti kenal. Dan dia pasti bantu teman-temannya, adik-adiknya semuanya. Amin. Dan dia ke atas, ke bawah, ke samping dianggap sama. Dia nggak bedain. Itu gue belajar juga Jeli Tobing. Oke, banyak sekali yang kita bisa pelajari Jeli Tobing. Amin. Ya. Nanti pokoknya kita akan ketemu lagi ya, dan semoga ini menjadi manfaat buat kita semua ya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.